Subdit 5 Ditreskrim Suspolda Jawa Timur mengungkap pihak ketiga dari pinjaman online atau pinjol ilegal yang bertugas mengirim pesan kepada debitur atau peminjam bernada ancaman dan kata-kata kasar. 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ialah Asa, 31 tahun, wanita asal Perum Samudra Residence, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; RH alias Asep, 28 tahun, asal Desa Cimanggui, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan APP, 27 tahun, asal Jombang. Informasi yang dihimpun, tim cyber awalnya menangkap APP di Surabaya pada 14 Oktober 2021 lalu. Kemudian, pengembangan dilanjutkan dan mengerucut pada Asa dan Asep yang diringkus di Bogor pada 15 Oktober 2021. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan, ketiga tersangka ini diketahui telah mendapat kuasa untuk melakukan penagihan kepada debitur yang macet dalam pembayaran maupun yang sudah melunasi pinjaman dari 35 pinjol ilegal. 35 pinjol ilegal tersebut lantas mengirimkan data debitur yang bermasalah ini kepada PT Duyung Sakti Indonesia. Kemudian PT tersebut menunjuk ketiga tersangka untuk melakukan broadcast pesan bernada ancaman menggunakan aplikasi blasting. Jajaran Ditkrimsus Polda Jawa Timur beserta tim berhasil mengungkap tindak pidana yang sekarang marak terjadi, yaitu pinjaman online dengan modus operandi mereka mendapatkan kuasa dari beberapa perusahaan pinjaman online, kemudian melakukan penagihan. Cara yang dilakukan penagih ini adalah dengan mengirimkan SMS ataupun WA yang berisi ancaman kepada nasabah yang dianggap belum melunasi pinjamannya. Dari beberapa laporan yang masuk ke Ditkrimsus Polda Jawa Timur, ada 2 laporan yang kami tangani. Yang pertama yaitu laporan yang terjadi beberapa saat yang lalu di tanggal 14 Oktober. Pelapor bernama M, saudara M ini pelapor yang bersangkutan melakukan pinjaman sebesar 1,8 pada aplikasi Rupiah Maju. Marzuki atau M ini melakukan pinjaman pada tanggal 21 September dan sudah lunas. Sekali lagi sudah lunas pada tanggal 7 Oktober 2021. Namun pada saat 7 Oktober melunasi pinjaman itu, menerima juga saudara M ini ancaman WA yang berisi kata-kata sebagai berikut. Bagus kalau foto saudara dan foto KTP ini saya sebar kalau tidak membayar. Sedangkan saudara M atau pelapor ini merasa bahwa dia sudah melunasi, sehingga pada tanggal 14 saudara M melapor dan tim bergerak melakukan pemeriksaan sebanyak 17 saksi, baik dari pelapor maupun dari saksi yang melihat dengan mengetahui, serta 3 orang saksi ahli. Kemudian tanggal 16 Oktober, tim telah berhasil menangkap saudara APP tersangka. Saudara APP ini dalam pemeriksaannya mengaku telah mendapatkan kuasa dari PT DS, PT Duyung Sakti. Dan kami ketahui PT Duyung Sakti ini ternyata menerima kuasa dari 36 perusahaan pinjaman online. Modus operandi yang dilakukan PT Duyung Sakti, setelah menerima data dari perusahaan-perusahaan ini terkait nasabah yang tidak membayar, maka PT Duyung Sakti menunjuk beberapa karyawannya untuk melakukan penagihan. Cara yang dilakukan yaitu tadi membelas yang berisi ancaman. Itu laporan yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan pelaporan saudara Boy atau B. Saudara Boy ini pada bulan Desember 2020 melakukan pinjaman sebanyak 3 juta
aplikasi yang digunakan adalah Rupiah Merdeka dan dana tunai. Pada awal Februari 2021, saudara Boy sudah melunasi. Jadi sudah melunasi pinjaman. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2021, saudara Boy ini ditagih. SMS yang masuk di handphonenya ada 4, yaitu KSP Planet, KSP Bos Duit, terus Dana Hebat dan Laki Uang. Karena merasa sudah lunas, akhirnya Boy buat laporan polisi di Polda Jawa Timur. Kemudian tim melakukan pemeriksaan dan pada tanggal 15 Oktober 2021 tim telah menangkap 2 tersangka. Satu inisial A, yang kedua AS. A ditangkap di Bogor dan AS ditangkap di Surabaya. Lalu barang bukti yang disita oleh tim yaitu ada handphone, ada laptop, dan sejumlah 4 laptop dan ada 3 handphone. Niko Afinta mengungkapkan dalam gelaran konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin 25 Oktober 2021. Ada 2 laporan yang masuk dari Ditkrimsus Polda Jatim. Pelapor M diketahui melakukan pinjaman 1,8 juta pada aplikasi Rupiah Maju dan sudah lunas pada 7 Oktober 2021. Kemudian, pelapor B melakukan pinjaman 3 juta pada Rupiah Merdeka dan Dana Now sudah dilunasi pada Februari 2021. Meski sudah lunas, pelapor B ini tetap saja mendapat pesan bernada ancaman, kata-kata kasar, dan menyebarkan identitas korban yang dilakukan tersangka dengan mengatasnamakan pinjol ilegal KSP Planet Bahagia, KSP Bos Duit, Dana Hebat, dan Laki Uang. Dari pengembangan yang telah dilakukan, pemodal pinjol ilegal ini adalah seorang WNI yang saat ini berada di luar negeri. Polda Jatim masih berkoordinasi dengan Bareskrim untuk melakukan penangkapan. Irjen Niko menambahkan, perusahaan pinjol harus melalui OJK supaya mendapat legalitas. Sedangkan untuk yang ilegal tetap diperbolehkan, namun pasti akan ditindak apabila yang legal maupun ilegal ini melibatkan pihak ketiga. Dari tangan seluruh tersangka, polisi mengamankan 22 unit ponsel, 12 unit laptop, 70 buah kartu perdana, dan berbagai dokumen lainnya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Pasal 27 Ayat 4 JO Pasal 45 Ayat 4 terkait pengancaman dan pemerasan, Pasal 29 Jungto Pasal 45B terkait pengiriman informasi tanpa hak dan terancam dihukum 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lensa Indonesia.com melaporkan.